Selama bertahun-tahun, itu hanya sebuah rumor, tapi sekarang pembunuh tank legendaris itu telah tiba di Ukraina. Centauro B-1 Italia sudah berada di tangan Resimen Serangan Udara Terpisah ke-78 Ukraina, dan kendaraan ini siap membuat ragu ala Bolognese dari armada tank Rusia. Mari kita bahas mengapa kendaraan lapis baja ini akan bertahan dan mengubah jalannya perang di Ukraina. Untuk tahu mengapa Centauro cocok untuk Ukraina, kita perlu melihat tujuan awal kendaraan ini dibuat. Kisah Centauro B-1 bermula di Italia pada awal 1980-an saat Perang Dingin, ketika Angkatan Darat Italia sebagai anggota utama NATO menghadapi ancaman Uni Soviet dan potensi perang di Eropa. Mereka butuh kendaraan lapis baja yang mengisi celah antara tank tempur utama dan kendaraan pengintai ringan. Saat itu, Angkatan Darat Italia banyak memakai tank Leopard 1 buatan Jerman serta M47 dan M60 Patton buatan Amerika yang lebih tua. Tank-tank ini kuat dan berlapis baja tebal, namun berat, lambat bergerak, serta mahal perawatan. Setelah melihat betapa efektifnya AMX-10RC 8x8 milik Prancis dalam konflik di Afrika, pada 1970-an perencana pertahanan Italia mencari opsi serupa yang lebih mobile. Penghancur tank beroda yang bisa bergerak jauh sendiri, ringan untuk diangkut udara, dan tetap mampu menghancurkan tank Soviet terbaru. Saat ini, itulah yang dibutuhkan Ukraina. Sebuah kendaraan yang cepat dan mobile yang bisa menghantam dengan keras, terutama saat Rusia mengerahkan tank-tank Soviet lama itu. Italia memulai proyek Centauro pada 1984, menugaskan Iveco, Fiat, dan Ottomara untuk merealisasikan konsepnya. Iveco Fiat fokus pada bodi dan penggerak, sedangkan Ottomara pada meriam dan kubah. Desain dimulai tahun 1986 dan setahun kemudian prototipe sudah berjalan. Ini adalah proses yang sangat cepat yang menunjukkan betapa sederhana dan andalnya desain baru tersebut. Pada 1990, satu Centauro B-1 mulai dipakai Angkatan Darat Italia. Sekitar 400 unit diproduksi sebelum produksi berakhir pada 2006 karena fokus beralih ke Centauro 2 yang mulai digunakan pada 2021. Centauro dibuat untuk satu hal, kecepatan. Sasis roda 8x8 membuatnya sangat mobile, didukung mesin turbo diesel Iveco VN6 bertenaga 520 HP. Di jalan raya, kendaraan ini sangat cepat. Centauro dapat mencapai kecepatan 100 km per jam dan menempuh jarak lebih dari 800 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Di medan off-road, performanya lebih unggul dari kebanyakan kendaraan tanpa roda rantai. Dengan bobot hanya 24 ton, Centauro hampir setengah dari massa M60 Patton dan jauh lebih ringan dari Leopard 1. Dan itu sangat penting di Ukraina, di mana kendaraan lapis baja berat seringkali tenggelam ke dalam lumpur sebelum mencapai garis depan. Bobot ringannya juga memberikan keunggulan strategis. C5 Galaxy bisa membawa 4 Centauro, tapi 2 Patton atau 1 M1A, 1 sudah memenuhi kargonya. Kendaraan ini mudah dikendarai dengan setir, pedal gas, dan rem seperti mobil. Yang terpenting, kendaraan ini sangat mudah dirawat di lapangan. Sebenarnya ini bukan tank. Ini adalah kendaraan lapis baja berkecepatan tinggi yang dibuat untuk medan perang seperti Ukraina. Dan berbicara tentang senjata, sekarang saatnya membahas hal-hal menariknya. Centauro B-1 memakai meriam Rifled Ottomara 100, 5 mm mampu menembus lapis baja Soviet. Senjata ini stabil, memiliki selongsong termal agar tetap dingin saat menembak, serta sistem kendali tembak digital. Baik penembak maupun komandan memiliki bidikan yang distabilkan, pencitraan termal, dan pengukur jarak laser, memungkinkan Centauro mengenai target dengan presisi bahkan saat bergerak. Pada masanya, ini teknologi sangat mutakhir. Ini memungkinkan Centauro mengenai target dengan presisi, baik saat diam maupun saat melaju di medan perang.
Dan bisa diasumsikan bahwa model-model yang sekarang dikirim ke Ukraina sudah dilengkapi dengan peningkatan modern yang tetap menjaga akurasi mematikan di perang masa kini. Tidak seperti AMX-10 Prancis, Centauro menggunakan amunisi standar NATO 105 mm termasuk peluru penembus lapis baja, anti-tank ledak tinggi, dan ledak tinggi. Ini memberinya fleksibilitas menghadapi target lapis baja dan lunak. Kendaraan ini dapat membawa hingga 40 peluru dengan 14 peluru siap pakai di kubah dan 26 peluru disimpan di badan kendaraan. Kendaraan ini dilengkapi senapan mesin 7,62 mm dan satu untuk pertahanan udara. Awak terdiri dari pengemudi, pemuat, penembak, dan komandan. Desain ini merepresentasikan kendaraan yang fokus pada mobilitas, redeployment cepat, serta dukungan infanteri dan anti-armor. Bukan berfokus pada pertempuran tank, lawan tank secara langsung. Centauro memang dibuat untuk bertempur di medan perang dingin, seperti yang dihadapi pasukan Ukraina sekarang. Kendaraan ini dirancang mendampingi infanteri bermotor dan menjadi ancaman bagi kendaraan lapis baja berat Rusia. Tetap bisa bergerak cepat dan menjaga operasi lebih lama, serta efisien dibanding tank tempur beroda rantai penuh. Desain Centauro kini fokus pada mobilitas dan fleksibilitas, bukan kekuatan brutal. Kendaraan ini dirancang bergerak cepat, mendukung infanteri, dan tetap menjadi ancaman serius bagi lapis baja musuh. Kendaraan ini awalnya dirancang untuk medan perang dingin, dan kini digunakan pasukan Ukraina di lingkungan serupa. Perannya bukan untuk bertarung langsung dengan tank dalam duel frontal, melainkan untuk mengakali dan mengungguli mereka. Kendaraan ini menyerang kuat, bergerak cepat, dan beroperasi lebih lama serta efisien dibanding tank berat beroda rantai lain. Semua ini terbukti di medan perang. Di awal karirnya, Centauro bertugas di Resimen Kavaleri Italia, sering ikut operasi penjaga perdamaian dan NATO. Centauro mulai bertugas di Balkan bersama pasukan NATO usai perjanjian perdamaian Daytona, lalu di Somalia. Ironisnya, satu Centauro terlibat pertempuran selama 4 jam dengan para pemberontak di sebuah pabrik pasta yang sudah tutup. Centauro dikirim ke Irak saat Perang Teluk 2003 dan kini belasan unit masih bertugas dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Penugasan ini memberi Italia pengalaman berharga dengan Centauro. Awalnya, banyak yang meragukan penggunaan kendaraan lapis baja ringan dalam konflik. Namun kini, kendaraan ini menjadi inti doktrin infanteri modern. Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, konsep yang sama kembali diuji, kali ini di Ukraina. Di medan perang yang penuh jarak, garis depan berubah, dan jalan berlumpur, Centauro memberi keunggulan bagi Ukraina. Ini adalah jenis platform yang dapat menyerang dengan keras, berpindah dengan cepat, dan bertahan lebih lama dalam pertempuran. Tepat seperti yang dibutuhkan Ukraina untuk menyerang lapis baja Rusia yang lebih lambat dan berat. Sekarang, Italia belum banyak bicara tentang hal ini. Kebijakan Italia terhadap Ukraina adalah menjaga rincian tentang bantuan militer tetap rahasia. Laporan awal penggunaan Centauro di Ukraina berasal dari rekaman pertempuran. Negara-negara NATO umumnya merahasiakan bantuan mereka, kecuali Amerika Serikat dan Jerman yang sering mengumumkan pengiriman secara terbuka. Pengiriman ini dirahasiakan karena 2 alasan utama. Mereka tak ingin memberi sinyal kepada Rusia bahwa mereka terlibat, karena bisa memicu taktik perang hibrida terhadap Italia. Mereka juga tak ingin Rusia tahu apa yang Ukraina dapatkan sebelum di medan perang. Italia dan Ukraina belum mengungkap jumlah Centauro yang dikirim, tapi kita bisa menebaknya dari stok Italia. Italia telah membangun sekitar 400 Centauro B1 selama bertahun-tahun. 141 unit dijual ke Yordania, 12 unit dikerahkan di Lebanon dengan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu berarti sekitar 250 kendaraan masih berada di tangan Italia. Italia kini menggunakan Centauro 2, sehingga banyak B1 lama disimpan di gudang. Analis memperkirakan kini Fopusik 10 unit menjadi surplus. Dan jika Italia mengikuti jalur NATO pada umumnya dengan menyimpan sekitar 20% sebagai cadangan, itu akan menyisakan sekitar 20 hingga 40 Centauro yang tersedia untuk disumbangkan. Perkiraan itu sejalan dengan laporan dari pengakuan militer dan beberapa akun intelijen sumber terbuka di X. Namun, yang kita tahu adalah apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Centauro yang muncul di video Resimen ke-78 diperkuat dengan sangkar anti-kumulatif dan kisi lipat.
Seperti pada banyak kendaraan, lapis baja Ukraina dan Rusia. Lapisan baja tambahan ini bertujuan memicu hulu ledak sebelum mengenai kendaraan, sehingga mengurangi kemungkinan drone Rusia atau rudal anti-tank menembusnya. Namun, Centauro tidak sekuat tank tempur utama F-72 rekaman menunjukkan tentara Ukraina menyadari hal ini. Salah satu dari mereka bercanda ingin baja lebih tebal, tapi menambahkan tank terbaik adalah yang ada dan terburuk adalah yang tidak ada. Lapisan baja hanya sebagian cerita. Di medan perang saat ini, tank penghancur seperti Centauro mungkin lebih unggul dari tank tempur utama tradisional. Era tank berat menguasai medan perang tampaknya sudah berakhir saat Amerika Serikat mengirim tank M1A1 Abrams dan kendaraan M2 Bradley ke Ukraina. Di akhir 2023 antusiasme besar muncul, terutama soal Abrams. Pada April 2024 Abrams ditarik dari garis depan setelah alami kerugian besar akibat serangan drone. Sementara itu, Bradley justru menjadi favorit pasukan dan masih bertempur hingga hari ini. Karena ukurannya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih lincah, lapisan baja tebal dan miring tidak banyak membantu melawan drone yang menyerang dari atas. Rusia belajar dari pengalaman pahit, terlihat dari banyaknya video tank mereka dihancurkan dari udara. Itulah mengapa Centauro masuk akal untuk perang ini. Kendaraan ini bisa bergerak cepat, melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya masuk dan keluar dari pertempuran. Di medan perang, kecepatan dan fleksibilitas sering lebih penting dari lapisan baja. Cadangan tank Rusia menipis dan kru sulit digantikan, sehingga keunggulan Ukraina berasal dari kendaraan seperti ini. Mereka cepat, ringan, dan mematikan. Di tangan para prajurit Ukraina yang berpengalaman dan penuh akal, Centauro bisa menjadi salah satu alat paling efektif di medan perang. Dengan bantuan Amerika Serikat yang masih tertahan sejak Januari, sekutu Eropa Ukraina harus mencari cara berarti untuk membantu. Mengirim Centauro buatan Italia mungkin tak menarik media, tapi sangat berarti bagi pasukan Ukraina di garis depan. Namun yang pasti, Centauro tak bisa menyelamatkan situasi sendiri. Ukraina juga butuh jangkauan selain mobilitas. Karena itu, Centauro cocok dipadukan dengan perlengkapan lapis baja lain yang diterima Ukraina. Yunani, negara di Eropa Selatan, baru mengumumkan akan mengirim howitzer Swagerak M110A2 buatan Amerika. Kuda beban era Perang Dingin ini memang lambat dan berat, tapi memiliki daya tembak dan jangkauan yang sangat kuat. Ini ideal untuk menghancurkan pasukan Rusia. Bersama Centauro, jadi paket lengkap di garis depan. Centauro menyerang cepat dan presisi, sementara howitzer menyerang mendalam dan berkelanjutan. Berdasarkan kesepakatan 199 juta euro melalui Czechia, Yunani akan kirim 60 howitzer M110A2 ke Ukraina, 150.000 amunisi 203 mm dan ribuan roket Zuni 70 mm dan 127 mm. M110A2 merupakan versi modernisasi dari model aslinya di era Perang Dingin. Yang terpenting bukan kecepatan atau sensor, tapi kekuatan tembak mentah. Satu peluru 200, 3 mm beratnya sekitar 90 hingga 95 kg. Peluru ini dapat membawa muatan peledak besar atau sekitar 180 submunisi. Perhitungan berat, ledakan, dan jangkauan membuat M110A2 jadi pengubah permainan di medan perang. Czechia berperan penting dalam mentransfer M110A2 menjadi pusat utama senjata ke Ukraina. Di awal perang, Praha menjadi perantara utama bantuan dari Barat. Mereka membuat undang-undang ekspor jalur cepat dan perjanjian agar senjata asing bisa lewat dengan birokrasi minimal. Jalur kereta api hingga perbatasan Ukraina menjadikan Czechia cocok sebagai pusat distribusi Uni Eropa. Dalam kesepakatan ini, Yunani mengirim artileri surplus ke Czechia yang mengurus sisanya. Sebagai catatan singkat, peran yang dimainkan Czechia saat ini mungkin akan segera terancam. Sejak 4 Oktober, pemimpin baru Czechia berjanji menghentikan bantuan militer ke Ukraina. Jika itu terjadi, negara tetangga lainnya mungkin harus turun tangan untuk menjaga jalur pasokan tetap terbuka. Keluarga M110 adalah perlengkapan klasik era Perang Dingin. Ini adalah desain yang berasal dari akhir tahun 1950-an dan mulai digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1963 sebagai howitzer berat Swagerak
milik Amerika. Senjata ini dibuat setelah Perang Dunia II untuk menciptakan meriam jarak jauh yang dapat bergerak bersama garis depan. M110 memakai meriam 8 inci yang juga digunakan pada howitzer M115 versi derek lama. Meriam ini dipasang di kendaraan beroda rantai, memberi NATO kemampuan tembakan balasan lebih dalam dan mobilitas tinggi. Desainnya terus berkembang selama dekade. M110A1 di akhir 1970-an diberi laras lebih panjang untuk jangkauan. M110A2 yang akan dikirim ke Ukraina memiliki muatan propelan dan daya tembak lebih besar. Sejarah amunisi howitzer sangat luar biasa. M110 telah menembakkan berbagai amunisi dari peluru latihan hingga hulu ledak nuklir taktis. W79 berkekuatan 11 kiloton trinitrotoluena. Itu seukuran ledakan 2020 yang menghancurkan pelabuhan Beirut. Ukraina mungkin tak memakai benda itu, tapi ini menunjukkan howitzer tak bisa diremehkan. Memasuki dekade ke-6, M110 telah membuktikan rekam jejak solid di medan perang. Senjata ini pertama dipakai di Vietnam tahun 1960-1970-an, lalu digunakan lagi secara luas saat Operasi Badai Gurun 1991 oleh artileri Amerika Serikat dan Inggris. Selama Perang Dingin hingga 1990-an, M110 diekspor luas ke sekutu seperti Inggris, Spanyol, Belanda, dan banyak negara lain. Operator di Timur Tengah dan sejumlah mitra NATO masih memakai varian M110 hingga kini. Secara total, sistem ini telah diekspor ke sekitar 20 negara dan telah muncul dalam setidaknya 12 konflik besar mulai dari Vietnam hingga Ukraina. Senjata ini masih dipakai di 10 negara, jadi sementara sebagian besar tentara barat telah beralih ke rudal berpemandu, roket, artileri, dan sistem serangan presisi, M110 tetap bertahan. Di Ukraina, senjata ini membuktikan nilainya. Dirancang untuk menghancurkan artileri dan serangan lapis baja, M110 kembali digunakan untuk membantah doktrin Rusia yang memang sengaja dibuat. Untuk memahami mengapa Ukraina butuh howitzer 8 inci buatan barat, kita juga harus melihat senjata yang digunakan Rusia. Lawan mereka adalah 2 S7, pion meriam swagrak besar 203 mm yang muncul pada 1970-an. Meriam ini tetap menjadi tulang punggung artileri berat bagi pasukan Rusia maupun Ukraina hingga saat ini. Namun, Rusia punya lebih banyak unit dan cadangan peluru lebih besar. Walau jangkauan pion lebih jauh, M110A2 tetap punya daya hancur besar sebagai pesaing serius. Senjata ini dapat melakukan penolakan area dan tembakan balasan artileri. Kemampuan ini membuat perencana barat mempertahankan meriam 203 mm selama Perang Dingin, juga sebab senjata ini masih berperan di Ukraina kini. M110A2 tidak dapat dioperasikan sendiri karena amunisinya besar dan laras harus diturunkan saat mengisi peluru. Itulah sebabnya laju tembak normal senjata ini hanya 3 peluru setiap 2 menit. Karena tugas itu, M110A2 bergerak dengan satuan besar. Sekitar 13 orang, total 5 naik kendaraan meriam, komandan, pengemudi, penembak, kru dekat. Sisanya di M5 148 carrier pembawa amunisi, alat, dan suku cadang. Namun saat meriam menembak, semua usaha itu sepadan. Peluru 200, 3 mm M106 menghantam seperti palu godam dengan daya ledak lebih dari 2 kali lipat. 155 mm. Meriam ini dapat menghancurkan pertahanan yang tak terjangkau meriam kecil. Ledakannya mematikan dalam radius 50 meter. Serpihan menyebar hingga 380 meter. Ukraina akan menerima 50.000 peluru peledak tinggi, 40.000 peluru, 40.000 high explosive rocket, assisted berbantuan roket, 30.000 peluru cluster M404, improved conventional munition, serta 30.000 peluru cluster M500, 9A 1DP improved conventional munition. Amunisi cluster ini jarang ada di persenjataan Ukraina, tapi sangat ampuh untuk memecah serangan besar-besaran. Peluru cluster kontroversial
dan dilarang banyak negara di bawah konvensi amunisi klaster. Karena Ukraina dan Yunani bukan penanda tangan, amunisi itu bisa dipakai. Dan dalam perang melawan Rusia, kekuatan tembak yang ditawarkan oleh amunisi klaster benar-benar sangat penting. Keunggulan lain, howitzer adalah senjatanya sangat mudah dirawat. Tanpa jaringan kendali tembak digital yang rumit, senjata ini kebal terhadap peperangan elektronik. Ini hanya soal baja, hidrolik, dan diesel. Bahkan mesinnya, Detroit 8 Fine 71T hanyalah versi turbocharged dari mesin yang dulu digunakan di bus dan motorhome. Kru tetap dapat menghitung tembakan secara manual dengan tabel jarak, bidikan optik, serta pengamat depan seperti drone atau pengintai darat. Perbaikan di lapangan cukup sederhana, jenis pekerjaan yang sudah dikenal kru Ukraina dari pengalaman mengoperasikan kendaraan Barat dan Soviet. Itu adalah bagian dari daya tarik M110. Alat ini tangguh, sederhana, dan untuk perbaikan tidak membutuhkan apa-apa selain seperangkat alat berat dan sedikit pengetahuan tentang mesin diesel. Di Ukraina saat ini, mungkin ada mekanik yang bersyukur sejumlah negara menyimpan meriam ini selama bertahun-tahun. M110A2 dan Centauro memberi Ukraina kebutuhan utama di medan perang saat ini. Centauro menyediakan daya tembak cepat standar NATO untuk penyergapan dan dukungan infanteri. M110A2 memberikan serangan mendalam dan menghancurkan terhadap artileri dan titik pertahanan Rusia. Dalam perang dengan drone yang memburu dari udara, serangan jarak jauh dan kecepatan sangat penting. Tidak ada satupun sistem yang akan menentukan hasil perang ini. Namun bersama-sama, keduanya membentuk duet lapis baja yang ideal, membuat Ukraina semakin sulit untuk ditembus, dan setiap kemajuan Rusia menjadi semakin mahal setiap harinya. Jika Anda bosan dengan berita dari media milik miliarder, pelobi, atau pemerintah, Anda akan menyukai Global Recaps. Buletin gratis, kami membahas peristiwa dunia. Dari perang Rusia-Ukraina hingga kebijakan global Tiongkok. Tanpa sponsor, iklan, sensor, atau filter korporat. Tidak ada putar balik dari kedua sisi. Hanya geopolitik yang langsung dan tanpa filter. Jenis analisis yang kebanyakan media arus utama terlalu takut untuk membahasnya. Kami menulis sendiri secara independen dan bertanggung jawab kepada Anda, bukan ruang rapat di New York atau Beijing. Jika Anda mencari tempat di mana kebenaran dijunjung, judul berita tak dijual, dan kisah global disampaikan apa adanya, bergabunglah dengan Global Recaps sekarang. Cukup klik tautan di deskripsi atau kunjungi globalrecaps.com dan daftar. Gratis. Hanya butuh 10 detik, dan ini adalah satu-satunya email yang benar-benar ingin Anda buka setiap minggu.